وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dzikru bala'i Ayyub alaihi salam. Pemaparan bala yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam. Apa hubungannya dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya umum, para nabi dan orang soleh. Ini khusus Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الشيدلاني قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال حدثنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله سمويه قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا وخيل بن خالد عن ابن هشام An Ibn Shihab an Anas, jadi dari sahabat Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna nabiyallah Ayyub alaihi salam labitha bala'uhu 18 sana wa syahra. Sungguh Nabi Allah Ayyub alaihi salam berada dalam balanya, dalam bala yang disebutkan dalam Al-Quran itu 18 tahun plus 1 bulan.
18 tahun dalam bala. Farafadahu al-qarib wal ba'id illa rajulaini min ikhwani kana min akhassi ikhwani. Akibat bala yang menimpa Nabi Ayyub, sakit, penyakit pada tubuh beliau yang membuat orang merasa jijik, menjauh, harta benda, kekayaan lenyap, sirna, dan seterusnya. Akhirnya al-qarib wal ba'id, orang yang terdekat dan orang yang jauh, menjauh, meninggalkan beliau alaihi salatu wassalam. Nabi ditinggalkan karena bala yang hebat, mengerikan, menjijikkan. Ya, terlihat oleh orang sampai orang menjauh. Kecuali dua lelaki dari saudaranya, muridnya. Keduanya ini min akhassi ikhwani, saudaranya yang khusus, istimewa, sahabat istimewa, ya, murid umat istimewa. Fakana yaghdwani ilaihi wa yaruhan. Keduanya pun dalam masa bala ini yaghdwa, datang berpagi-pagi, wa yaruhan, dan datang ya kembali sorenya, melayani. Dia tidak tinggalkan, tetap ada pelayanan. Itu pun tidak sepanjang waktu. Sisanya Nabi Ayyub tetap diisolasi alaihi salam. Berapa tahun? Bukan isolasi 14 hari. Kita baru berapa bulan? 18 tahun. Itu pun isolasinya di sini orang di hotel. Sampai dibilang ini pergi wisata. Bukan pergi wisata. Dalam penderitaan, dalam penyakit, dikucilkan. Keduanya datang pagi, pulang sorenya. Gitu. Tidak dipanah, tidak ditemani di masa panjang malam. Faqala ahaduhuma li sahibihi dhata yawm. Maka salah satu dari sahabatnya suatu hari berucap, ta'lamu wallahi anna ayyuba qad adnaba dhanba ma adnabahu ahadun minal alamin. Satu dari sahabatnya berkata, kamu tahu, demi Allah, Ayyub itu telah melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari alam ini. Faqala lahu sahibuhu wa madha. Sahabatnya mengatakan yang lain, wa madha. Kenapa bisa? Qal mundu 18 'ama lam yarhamhu Allah fayakshifu ma bihi. Ini dalilnya ini. Sejak 18 tahun Allah tidak rahmati. Allah tidak hilangkan itu penyakit. Berarti goyang sudah juga. Tahun-tahun pertama masih belum ada kalimat ini. Tahun kedua lewat 5 tahun, lewat 10 tahun, 15 tahun, ini masuk 18 tahun. Sejak 18 tahun Allah tidak pernah rahmati, yang dengannya Allah lenyapkan itu penyakit.
Falamma raha ila Ayyub lam yasbirir rajul hatta dzakara dzalika lah. Maka tak kala keduanya menjenguk Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, yang satu tidak sabar menyebutkan ucapan temannya itu. Faqala Ayyub alaihi salam, ma adri ma taqulan ghaira anna Allah ya'lamu anni kuntu amurru birrajulain yatanaza'an fayadhkurani Allah farji'u ila baiti fa ukaffiru anhuma karahiyata ayyuzkara Allahu illa fi khair. Apa komentar Nabi Ayyub? Sahabatnya yang paling sampai mengucapkan kalimat ini kadang lebih berat ya. Itu cobaan tersendiri itu. belas tahun terus menerus dalam penyakit yang menjijikkan seperti ini sampai orang menjauh, tidak mau mendekat. Belum lagi penderitaan dari sisi kekayaan, kekurangan dan seterusnya. Sampai-sampai berpikir ini dosa. Apa kata beliau? Saya tidak tahu apa yang kalian berdua ucapkan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui. Dulu saya pernah melewati dua orang yang bertengkar. Saat bertengkar, berdebat ini, baku hantam dengan mulut. Keduanya menyebut-nyebut Allah dalam pertengkaran. Beliau lihat itu. Disebut nama Allah dalam pertengkaran. Tentunya akan salah tempat itu, nama Allah ditempatkan di situ. Beliau bukan pelaku, lewat disebut seperti itu. Maka saya pun kembali ke rumah saya, melakukan upaya takfir, pengguguran, melakukan upaya supaya keduanya itu digugurkan dosanya. Sebab saya tidak suka Allah disebut kecuali hanya dalam kebaikan. Ini juga bukan kesalahan. Jadi sepanjang ilmu beliau, yang kira-kira kesalahan, dosa, mungkin yang ini. Subhanallah, kesucian Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lihat sahabatnya yang sudah sampai berburuk sangka, ini dosa, tidak pernah dilakukan siapapun juga. Kalau tidak dicoba, 18 tahun Allah tidak pernah rahmati, tidak dihilangkan penyakit. Tapi beliau tidak bilang kamu itu, tetap sabar. Lihat. Wa kana yakhruju li hajati fa idza qada hajatahu amsakat imra'atuhu biyadihi hatta yablugha. Adalah Nabi Ayyub kalau ada hajatnya, mungkin mau pergi buang air atau apa keperluan, dia keluar. Kalau sudah selesai, istrinya tuntun dia dengan tangannya. Berarti sakitnya sampai membuat perlu dituntun sudah. Mungkin tidak melihat,
tidak bisa berjalan sudah, tidak bisa dia lihat penyakit yang sampai di tempatnya. Falamma kana dzata yaum abta'at alaihi fa'auha Allahu ila Ayyub fi makani urkud birijlik hadha mughtasalun baridu wa syarab fastabta'at fatalaqadhu tambur wa aqbala 'alayha qad adhaba Allahu ta'ala ma bihi minal bala wa huwa ahsanu ma kan falamma ra'adhu qalat ay barakallahu fik hal ra'aita nabiyallahi alaihi salam hadzal mubtala fa wallahi ala dzalika ma ra'aitu ashbaha bihi minka in kana sahiha qal inni anahu. Demikian keadaan beliau, hari-hari penuh bala dan seterusnya. Suatu hari keluar hajat, terlambat pulang. Jadi istrinya juga tidak temani sampai sedekat-dekatnya, ditunggu saja. Diantar yang sendiri kok. Nanti selesai sendiri, kalau sudah dekat dituntun. Suatu hari dia keluar, lambat pulangnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam di tempat itu. Disebutkan dalam Quran surah Shad ayat 42. Urkud birijlik, hentakkan kakimu. Apa yang keluar? Muncul air. Hada mughtasalun barid. Ini mughtas, tempat air untuk mandi yang dingin, wasyarab, minuman juga. Ini sebab sembuhnya Nabi Ayyub dengan mandi ini, air dingin yang melalui hentakan kaki, perintah dari Allah, dan diminum. Istrinya yang menunggu merasa lama. Akhirnya dia jumpai Nabi Ayyub, dia lihat dalam keadaan Nabi Ayyub sudah datang. Datang dalam keadaan Allah telah lenyapkan balanya. Penyakit ininya, penampilannya, apanya semuanya lenyap sudah. Lenyap sudah. Lenyap sudah semuanya. Hilang semuanya. Bahkan apa? Beliau berada dalam kondisi penampilan yang lebih indah, lebih hebat, lebih gagah, lebih kuat. Ahsan, lebih baik, lebih indah, lebih luar biasa. Tak kalah istrinya melihat, dia tidak kenal. Lihat ucapannya, dia panggil orang ini. Padahal Nabi Ayyub sendiri yang dia tunggu. Dia panggil orang. Wahai, semoga Allah memberkati engkau. Apakah engkau melihat Nabi Allah alaihissalam itu orang yang terkena penyakit? Kamu lihat itu? Kemudian istrinya berkomentar, demi Allah, saya tidak pernah melihat manusia yang lebih mirip dari Ayyub saat dia sehat seperti miripnya kamu. Ragu dia. Yang dia tahu Nabi Ayyub berpenyakit, buruk, kurus, pokoknya segala sesuatu. Nabi Allah ini yang tersisa dua sahabatnya khusus akhirnya juga gugur satu. Sampai mengucapkan itu, dan istri dengan penjagaan sekedar mengantar. Kesabaran tetap. Walaupun hanya sebatas itu. Penampilan seperti itu.
Nabi Ayub sudah datang, dia tidak kenal, hanya bilang mirip saat sehatnya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam menjawab, inni anahu, sungguh saya adalah dia. Jangan tanyakan bagaimana kebahagiaan istrinya. Wa kana lahu andaran. Nabi Ayub mempunyai andar, tempat pengolahan penyimpanan gandum, dua tempat. Ada untuk qamah dan ada untuk syair, jenis-jenis gandum. Ada untuk qamah, ada untuk syair. Allah Subhanahu wa taala ba'atha sahabatain. Allah utus dua awan. Falamma kanat ihdahuma ala andaril qamah, maka tak kala salah satu awan ini berada di atas andar, tempat untuk qamah, afragat alaihi dhahab hatta fad. Apa yang terjadi? Satu awan ini menumpahkan emas ke tempat itu sampai penuh. Wa afragatil ukhra, awan yang satunya menumpahkan pada andar syair al-wariq hatta fad, perak sampai penuh juga. Hadha hadithun gharib malih rijalu isnaduhu thiqat wa rawahu al-imam Ahmad al-imam Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli an Sa'id bin al-Hakam wa qala 18 sanah fil mawdi'aini bighairi syak. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Yahya, Muhammad bin Yahya ad-Dhuhli dari Sa'id bin al-Hakam, beliau mengatakan 18 tahun dalam dua tempat tanpa ragu. Sebab di atas disebutkan di dua tempat itu ada 18 tahun tambah sebulan, di bawahnya 18 tahun. Riwayat yang ini 18 tahun, 18 tahun. Baik. Semua buku yang mentahqiq, apakah Syekh Hamdi atau Syekh Abu Ishaq, itu semuanya mensahihkan riwayat ini sahih. Sebagian ulama mengatakan mauquf kepada sahabat Anas. Kalaupun mauquf kepada sahabat Anas, berarti kisahnya sahabat Anas. Sahabat Anas yang mengisahkannya, dan asal kisahnya ada dalam Al-Quran. Selesai pemaparan kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Taib. Lihat berapa lama menderita? 18 tahun. Dengan penderitaan yang melenyapkan kekuatan, ketampanan, penderitaan, sakitnya jangan tanyakan lagi. Jijik apanya sampai orang jijik, menjauh. Orang dekat, orang jauh, menjauh. Hartanya juga lenyap. Disebutkan dalam kisahnya anak-anaknya meninggal semua. Lihat cobaannya. Bukan setahun, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Lihat penderitaan. Orang diisolasi 14 hari, mengamuk sudah, menderita sudah. Padahal tidak terasa sakit. Kalau ini disertai dengan rasa sakit, orang jijik, menjauh. Bukan sekian hari, bukan sekian bulan, tahun, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 18 tahun. Siapa? Nabi Ayyub, manusia yang paling Allah cintai. Lihat hadis sebelumnya ketika Nabi ditanya, man asyaddun nasi bala,
Siapa manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya? Al-Anbiya, kata Nabi, para Nabi. Jadi setiap Nabi dan Rasul diutus itu dengan bala yang beragam. Ayub alaihi salatu wassalam seperti itu. Apa balanya? Badan. Jangan tanyakan bagaimana penyakitnya. Bala pada keluarganya. Bala pada hartanya. Tapi apa akhirnya? Apa akhirnya di dunia? Badannya dikembalikan lebih indah, lebih hebat, lebih luar biasa. Hartanya, turunannya berlipat. Itu di dunia. Kenapa? Karena bala adalah jalur untuk meraih kemuliaan. Jalur meraih kebaikan. Inna idhamal jaza ma idhamil bala. Bala adalah jalur cinta Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum, jika Allah telah mencintai kaum maka dibala. Kenapa? Bala alaihi salatu wassalam seperti ini. Sebab semakin dekat kedudukannya di sisi Allah, harus siap menghadapi bala yang lebih besar. Yubtala rajul ala hasabi dini. Seseorang akan tertimpa bala sesuai dengan kadar agamanya. Dan agama Nabi Ayub tertinggi, terhebat. Balanya pun terhebat. Pahami betul ketentuan pasti ini. Supaya jangan ada buruk sangka, supaya bisa bersabar, supaya bisa ridha, supaya bisa bersyukur, bisa semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa justru berbahagia di atas bala. Jadi berbalik. Allah mempersiapkan untuk Ayyub alaihi salatu wassalam kemuliaan yang lebih hebat melalui bala. Bahkan jasad yang lebih indah, penampilan yang lebih luar biasa melalui bala. Harta yang lebih banyak melalui bala. Keluarga yang lebih berberkah melalui bala. Hikmah dari hikmah besar bala. Kadang kedudukan terhebat, tertinggi, Allah persiapkan untuk kita, tidak bisa kita jangkau dengan amalan kita, tapi melalui bala. Melalui bala. Sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi Allah takdirkan, pasti terjadi, harus terjadi, tidak boleh tidak, untuk memuliakan kita. Hadits ini juga memberi ilmu kepada kita. Lihat ilmunya. Saat kita menghadapi bala, saat menghadapi bala, saya sakit begini, langsung ingat ada teladan kita. Langsung ingat Nabi Ayub bagaimana sakitnya sampai berubah badannya. Sampai begini badannya, sampai begitu badannya, rasa sakitnya, penderitaannya dan seterusnya. Saya hanya beberapa menit ini. Nabi Ayub bertahun-tahun, 18 tahun. Manusia yang sangat Allah cintai. Allah uji dengan seperti ini. Itu memberi kesabaran. Ilmu-ilmu seperti ini memberi kesabaran. Jadi ilmu ini menanamkan apa? Kekuatan untuk meneladani. Saat kita tertimpa bala, langsung ingat. Langsung ingat.
rahmat Allah luar biasa kepada Nabi Ayub. Diberi bala seperti ini. Ingat. Itu apa? Itu meringankan. Apa tuh saya ini? Berapa lama lagi? Itu meringankan. Dan memberi kekuatan. Bala yang menimpa saya ini berapa? Apa? Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam dakwah saat diganggu oleh kaumnya, dicelah oleh kaumnya, diinikan oleh kaumnya, beliau ingat Nabi Musa. Rahimallahu Musa. Allah, rahmat Allah luar biasa kepada Nabi Musa. Dia telah diganggu oleh kaumnya lebih banyak dari apa yang menimpa saya ini. Ini cara menggunakan ilmu ini. Nabi Musa menghadapi siapa? Bani Israel. Bangsa yang kerasnya luar biasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghadapi umat saat ada gangguan dari umat. Lihat Nabi Musa. Ini penggunaan ilmu seperti ini. Ilmu melihat keteladanan orang-orang yang pantas diteladan. Itu langsung itu terasa itu. Iya. Cukup kita ingat saja saat kita menderita. Langsung ingat Ayub alaihissalam. Seperti ini, menderita seperti ini, dituduh seperti ini, penderitaan dalam dirinya, lahir dan batin, penderitaan pada keluarganya, kerabatnya, jauh dekat, penderitaan melalui hartanya yang lenyap dan seterusnya. Bukan setahun, belasan tahun, 18 tahun. Weh, karena cintanya Allah kepadanya. Itu langsung itu ilmu. Langsung memberi kekuatan, langsung memberi ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Dan langsung ilmu itu menjadi obat. Sehingga bisa bersabar. Semakin dia bersabar, berarti semakin besar pahalanya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah tafsir dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam bahwa bala pada hamba fi badani, pada badannya, wa mali, hartanya, wa waladi, pada turunannya. Terus menerus itu bala. Nabi Ayub lengkap semuanya langsung. Kita hanya sekali-sekali badan, sekali-sekali harta, sesekali anak, turunan, keluarga, sesekali bisa dipahami hadis ini? Makna hadis ini dan penggunaan hadis ini. Hadis ini juga memahamkan kepada kita bahwa bala adalah jalur meraih kemuliaan yang lebih hebat. Nabi Ayub dituduh dosanya, sementara yang beliau ingat hanya sekedar. Berarti balanya apa? Balanya khusus untuk apa? Pengangkatan derajat. Balanya khusus untuk pemuliaan.
Balanya khusus supaya apa? Meraih derajat kesabaran, kesyukuran, keridaan, kecintaan. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di bab sebelumnya. Salah seorang dari mereka, Nabi dan Rasul, justru afrah, lebih berbahagia. Asyaddu farha, lebih hebat bahagianya terhadap bala yang menimpa dibandingkan dengan kebahagiaan salah seorang dari kalian, kata Nabi, terhadap pemberian. Kita diberi sesuatu yang berharga, bahagia. Tapi Nabi dan Rasul lebih berbahagia terhadap bala. Sama mereka tahu. Iya. Akan turun. Hada muhtasarun bari wa syarab. Dan kisah Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam memahamkan pula kepada kita salah satu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala saat menginginkan sudah mewahyukan Nabi Ayyub supaya sembuh, langsung tetap melalui sebab. Lakukan ini, hentakkan kakimu, kasih begini, lakukan ini. Kemudian ada air mandi, minum. Melalui sebab. Kalau tanpa semua itu, Allah Maha Mampu, Maha Mampu. Tapi kenapa melalui sebab? Untuk memahamkan kepada kita hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu ada sebabnya. Tentu sebab-sebab. Ini sudah dipastikan sembuh, kembali hartanya, tapi tetap melalui sebab. Melalui sebab. Berarti menempuh sebab. Dan ini juga memahamkan kepada kita di antara sebab kesembuhan badan, sakit badan, penggunaan air. Air-air yang baik. Zam-zam, air berberkah, bisa digunakan untuk kesembuhan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma'u zamzam lima syuribala. Air zam-zam sesuai dengan maksud meminumnya. Dalam sebuah hadis Nabi suruh demam itu didinginkan, dilawan, dilakukan abriduha, kata Nabi, bilma, dinginkan dia dengan air. Ini apa? Bagaimana menggunakan airnya? Mandi, ada yang minum. Ini langsung ayat. Mandi, minum. Kalau sebelumnya, waktu Nabi sakit, demam tinggi, tempat air dingin, menetes kepada Nabi. Ini wallahu alam, mungkin salah satu pengobatan. Kalau kita kan kompres, diupayakan dengan dikompres air dingin. Kalau Nabi metodenya gimana itu? Menetes itu, menetes air. Ya Allah alam, belum pernah saya dengar juga. Tapi itu ada di hadis Nabi. Coba. Demam. Netes. Siapa tahu kontak langsung berapa tetes langsung sembuh. Kan kalau dielus-elus tambah malas. Atau mandi, minum. Dan banyaknya sekarang metode pengobatan dengan menggunakan air. Diminum airnya, dimandi. Penggunaan mandi juga macam-macam. Ada yang mandi dengan air sungai, ada yang mandi dengan air ini, ada yang mandi dengan air ini. Tapi semuanya kembali kepada mandi, air digunakan.
Dan itu mujarrab, itu terbukti itu. Saat demam-demam sedikit mandi. Dinginkan dengan air. Sebentar mandi. Sebentar perbanyak mandinya. Itu pengobatan itu. Kita justru semakin malas. Nanti mau mandi kalau terpaksa. Baik. Ini cukup. Selesai terjemahan. Terjemah ini, bab ini. Bab selanjutnya dzikru mahabbatillahi ta'ala liman yubtala min ibadihil muslimin as-salihin. Ilmu tentang cinta Allah terhadap mereka yang tertimpa bala dari hamba-hamba Allah, kaum muslimin, orang-orang saleh. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta